Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Wesley Trimade, NIM L13123151. Dosen pengajar Dr. Hendra Pribadi, SP/MP. Mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Program studi S1 Kehutanan. Ya, di sini saya akan mempresentasikan materi manusia, keragaman dan kesetaraan. Yang pertama, keragaman manusia dalam aspek budaya. Pertama, pengertian keragaman manusia. Keragaman manusia dalam aspek budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia kita. Sebagai warga negara Indonesia, tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari keragaman ras, suku bangsa, hingga bahasa. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingnya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Seiring berjalannya waktu, dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat kebudayaan nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kedua, keragaman manusia dalam aspek etnisitas. Etnisitas sendiri juga dikenal dengan suku bangsa, yang mana merupakan suatu kesatuan sosial yang bisa dibedakan dari kesatuan yang berlainan berdasarkan unsur kebudayaan yang mengakar kuat, terlebih dengan bahasa yang merupakan salah satu aspek terpenting dari suatu budaya. Dalam hal itu, keberadaan etnisitas ditentukan oleh pentingnya kesadaran kelompok, pemahaman yang luas terkait kesatuan kebudayaan, dan juga persamaan asal-usul yang sudah melekat erat. Etnisitas adalah sistem sosial penggolongan manusia yang didasarkan pada sistem kepercayaan yang sudah diyakini, mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di masyarakat, pemahaman akan keberagaman budaya, penguatan adat istiadat. Yang ketiga, keragaman manusia dalam aspek agama. Agama adalah seperangkat kepercayaan atau sekumpulan norma dan ajaran Tuhan yang bersifat universal dan mutlak kebenaran. Adapun keragaman, penyikapan ataupun pemahaman para penganut agama relatif dan sudah pasti kebenarannya menjadi bernilai relatif. Namun demikian, pandangan yang beragama itu sebenarnya semakin menunjukkan adanya kesatuan di antara para penganut agama-agama yang secara kebenaran. Adapun keragaman, penyikapan ataupun pemahaman para penganut agama relatif dan sudah pasti kebenarannya menjadi bernilai relatif. Namun demikian,
Pandangan yang beragama itu sebenarnya semakin menunjukkan adanya kesatuan di antara para penganut agama-agama yang secara institutif keberagaman atau kepenganutan agama yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini akan dilihat dari konteks hubungan antara kepenganutan agama. Yang keempat, keragaman manusia dalam aspek gender. Sejarah gender bermula di abad 17, tepatnya di Inggris, setelah revolusi industri di mana pada saat manusia turun derajatnya sebagai mesin produksi dan banyak terjadi diskriminasi berbasis seksual dalam bidang industri. Kata itu menjadi kesepakatan sebagai pembedahan antara kaum laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial. Yang pertama, gender sebagai bagian dari penata sosial dimaknai sebagai pembagian tanggung jawab berdasarkan keutuhan keserasian baik terhadap sesama maupun dengan lingkungan dan alam. Yang kedua, dengan demikian akan kesetaraan dan keadilan ditetapkan sebagai suatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Bahasa juga mencerminkan karakter bangsa yang pada dasarnya merupakan simbol diri penuturnya. Melalui bahasa yang digunakan manusia, maka dapat memahami karakter, keinginan, motif, latar belakang pendidikan, kehidupan sosial, pergaulan, dan adat istiadat manusia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan. Hal ini dikarenakan memiliki fungsi dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai alat sarana pemersatu berbagai suku bangsa. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional atau jati diri bangsa. Yang ketiga, sebagai lambang kebanggaan nasional. Dan yang keempat, dan sebagai alat komunikasi antar budaya daerah. Pengertian kesetaraan. Kesetaraan adalah individu dengan individu lainnya memiliki status yang sama dalam lingkungan masyarakat. Kesetaraan harus diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti politik, keadaan ketika masyarakat berada pada kedudukan yang setara dalam hal kekuasaan atau pengaruh politik. Kesetaraan juga menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau antara satu sama lain. Tantangan dalam kesetaraan. Tantangan dalam kesetaraan dilandasi dengan dasar rasa persatuan dan kesetaraan yang dirasakan. Hal ini salah satunya terbentuk pada model pergerakan perempuan. Manfaat kesetaraan. Adanya kesetaraan dirasa mampu mendatangkan sebagai manfaat bagi masyarakat. Adapun beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ekonomi. Kesempatan kerja yang sama baik bagi laki-laki maupun perempuan akan mendatangkan manfaat dari segi ekonomi. Hal ini didukung juga dengan adanya studi yang menunjukkan bahwa semakin beragam sumber daya sebuah tempat kerja, semakin produktif pula kondisi ekonomi yang semakin baik akan memberi dampak
berarti pada kondisi kesejahteraan negara. Kedua, pendidikan. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan akan memberi manfaat pada setiap anak. Dahulu pendidikan sangat sulit didapatkan oleh anak perempuan, padahal anak perempuan yang pendidikan bisa lebih produktif hingga dapat memperoleh masa depan lebih cerah. Ketiga, kesehatan. Ternyata kesehatan juga berdampak pada bidang kesehatan. Sebuah studi menyatakan bahwa ketidakkesetaraan berakibat negatif pada kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, gizi, dan lain sebagainya. Cara mengatasi ketidakkesetaraan. Cara mengatasinya merupakan upaya mencegah masalah saat berlangsungnya atau sebelum terjadinya masalah yang ada di dalam konflik. Ketidakkesetaraan, hal ini dapat dikembangkan melalui rasa toleransi, tenggang rasa, saling membantu, dan sebagai macam hal positif lain yang membangun rasa kepercayaan dan kesatuan yang dianutnya. Tujuan dari penyelesaian cara mengatasi ketidakkesetaraan adalah untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya masalah. Hal yang dilakukan seperti pembubaran paksa dan penangkapan. Cara untuk menindaklanjuti permasalahan ini bertujuan untuk menanggulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah tersebut. Dari kesimpulan materi yang saya presentasikan saat ini adalah yang dapat diambil dari materi tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan adalah bahwa setiap makhluk individu ataupun setiap orang itu berbeda-beda, karena manusia adalah makhluk individu dan setiap makhluk individu itu memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan khususnya dapat dilihat dari sifat-sifat pribadinya, misalnya sikap, watak, dan perilaku setiap manusia. Begitu juga dengan kesetaraan atau persamaan, juga mengacu kepada adanya derajat yang sama dan status sosial yang dimilikinya sama, tidak unggul maupun tidak lebih rendah. Semua makhluk individu itu diciptakan dengan status yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan makhluk berpangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk sosial lainnya. Semua orang memiliki kedudukan atau derajatnya di hadapan Tuhan sama. Dari saran dari materi ini adalah dalam hidup bermasyarakat yang memiliki khususnya, kita harus memahami bahwa kedudukan kita sama serta dapat menyesuaikan pikiran dan sikap dengan sistem norma-norma yang ada. Salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk mengatasi berbagai praktik adalah mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika, ungkapan yang menggambarkan masyarakat Indonesia. Terima kasih.